Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi transformasi geometri dengan pembahasan dilatasi atau perbesaran. Jika minggu lalu kita membahas tentang rotasi, maka minggu ini kita akan membahas tentang dilatasi atau perbesaran. Agar kita dapat memahami materi ini dengan baik, silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Misalnya ada segitiga ABC. Nah, dari gambar di samping dapat diketahui bahwa segitiga ABC ini akan kita perbesar. Titik A bayangannya di titik ini, titik A 2,1 diperbesar bayangannya menjadi A aksen 4,2. Nah, ini dapat ditulis A aksen sama dengan 2A, atau bayangan dari A sama dengan 2A. Kemudian titik B, ini titiknya menjadi di sini 6,8. Titik B 3,4 diperbesar sehingga menghasilkan bayangan B aksen 6,8, dapat ditulis B aksen sama dengan 2B. Sekarang titik C diperbesar sehingga di titik C aksen 12,4. Titik C 6,2 diperbesar menjadi C aksen di titik 12,4, dapat ditulis C aksen sama dengan 2C. Kita hubungkan segitiga bayangannya di A aksen, B aksen, C aksen. 2 disebut dengan faktor skala. Faktor skala, apa itu faktor skala? Faktor skala K pada suatu dilatasi menentukan ukuran, perbesaran atau pengecilan, dan letak bangun bayangan. Sifat-sifat faktor skala: jika K lebih besar dari 1, maka bangun bayangannya diperbesar. Jika K terletak di antara 0 dan 1, maka bangun bayangan diperkecil. Artinya jika faktor skalanya bentuknya pecahan, maka bangun bayangannya diperkecil. Sekarang kita lanjutkan pada macam-macam dilatasi. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Rumusnya, titik A, E, Y didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala K akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu KX, KY. Jadi X dikalikan K dan Y dikalikan K juga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Segi 4 ABCD dengan titik sudut A 1,3, B 2,1, C 3,3 dan D 2,4 akan didilatasikan dengan faktor skala 2 dengan titik pusat O 0,0. Tentukan koordinat bayangannya. Nah, adik-adik di sini diketahui faktor skala 2 dan titik pusatnya O 0,0. Maka titik A, B, C, D ini kita kalikan dengan 2. Yuk kita jawab bersama. Mulai dari titik A 1,3 didilatasikan terhadap titik 0,0 dan faktor skala 2 akan menghasilkan bayangan A aksen di 2,6. 2,6 ini dari mana? Didapatkan dari 1 kali 2 hasilnya 2 dan 3 kali 2 hasilnya 6. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan pada titik B 2,1.
titik B 2,1 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 2 akan menghasilkan bayangan B aksen 4,2, yaitu 2 kali 2 hasilnya 4, 1 kali 2 hasilnya 2. Sekarang kita lanjutkan pada titik C 3,3 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 2 akan menghasilkan bayangan C aksen 6,6, yaitu 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 2 hasilnya 6. Dan yang terakhir titik D yaitu 2,4 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dan faktor skala 2 akan menghasilkan bayangan D aksen 4,8. 2 kali 2 hasilnya 4, 4 kali 2 hasilnya 8. Paham ya adik-adik? Jika segi 4 ABC tadi digambarkan dalam koordinat kartesius, maka akan menghasilkan bayangan yang seperti ini. Ini adalah segi 4 ABCD berbentuk layang-layang. Maka bayangannya setelah didilatasikan dengan faktor skala 2 akan menghasilkan layang-layang yang seperti ini, lebih besar. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Titiknya 2,6, 4,2, titik C-nya 6,6, dan titik D-nya 4,8. Adik-adik, kita lanjutkan pada macam-macam dilatasi yang kedua, yaitu dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Rumusnya, titik A, E, Y didilatasikan terhadap titik pusat A, B dan faktor skala K akan menghasilkan bayangan A aksen K kali X dikurangi A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambah B. Untuk lebih jelasnya, rumusnya saya pisah seperti ini ya. X aksen sama dengan K kali X dikurangi A dalam kurung tambah A. Kemudian Y aksen sama dengan K kali Y dikurangi B dalam kurung ditambah B. Nah, ini rumusnya saya pisah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan bayangan segitiga ABC yang berkoordinat di titik A 2,1, B 5,1, C 2,3 dengan pusat dilatasi di P 3,4 dan faktor skala 2. Kita jawab. Ini diketahui titik pusatnya 3,4 dan faktor skalanya 2. Berarti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, dan K sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus X aksen ini dan Y aksen. Kita jawab dulu yang titik A. Titik A 2,1 menghasilkan bayangan A aksen titik-titik. Kita hitung X aksennya. X aksen sama dengan K-nya 2, K-nya 2, X-nya 2, A-nya 3. Jadi rumusnya min 3 dikurangi 3 ditambah 3. Kita kerjakan yang ada di dalam kurung. 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Kita tulis 2 kali min 1 ditambah 3. 2 kali min 1 hasilnya min 2. Min 2 ditambah 3 hasilnya 1. Atau ini 3 dikurangi 2. Kita lanjutkan yang Y aksen. Rumusnya K kali Y dikurangi B ditambah B. K-nya adalah 2, Y-nya adalah 1, B-nya adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Y aksen sama dengan 2 kali 1 dikurangi 4 ditambah 4. Nah, yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 1 dikurangi 4 hasilnya
min 3. Kita tulis 2 kali min 3 ditambah 4. Nah, 2 kali min 3 hasilnya min 6. Min 6 ditambah 4 hasilnya min 2. 2 kali min 3 hasilnya min 6. Min 6 ditambah 4 hasilnya min 2, atau 4 dikurangi 6 hasilnya min 2. Jadi didapatkan bayangan atau A aksen adalah 1, min 2. Sekarang kita kerjakan yang B. Titik B 5,1 akan menghasilkan bayangan B aksen titik-titik. Kita kerjakan dulu yang X aksen dengan rumus K kali X dikurangi A ditambah A. K-nya adalah 2, X-nya adalah 5, dan A-nya adalah 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya. X aksen sama dengan 2 kali 5 dikurangi 3 ditambah 3. Nah, yang ada di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi 2 kali 2 ditambah 3. 2 kali 2 ini hasilnya 4. 4 ditambah 3 hasilnya 7. Sekarang yang Y aksen. K-nya adalah 2, Y-nya adalah 1, B-nya adalah 4. Kita masukkan. Y aksen sama dengan 2 kali 1 dikurangi 4 ditambah 4. 1 dikurangi 4 kita hitung dulu, yaitu hasilnya min 3. Sehingga didapatkan 2 kali min 3 ditambah 4. 2 kali min 3 hasilnya min 6. Min 6 ditambah 4 hasilnya min 2. Jadi didapatkan titik B aksen sama dengan 7, min 2. Kita lanjutkan pada titik C 2,3 didilatasikan terhadap titik pusat 3,4 dan faktor skala K2 akan menghasilkan bayangan C aksen. Kita hitung sesuai dengan rumusnya. X aksen sama dengan K kali X dikurangi A ditambah A. K-nya adalah 2, X-nya adalah 2, dan A-nya adalah 3. Untuk Y aksennya, K-nya adalah 2, Y-nya adalah 3, dan B-nya adalah 4. Kita hitung X aksen dulu, kita masukkan. X aksen sama dengan 2 kali 2 dikurangi 3 ditambah 3. 2 yang pertama adalah K, 2 berikutnya adalah X, dan angka 3 ini adalah titik pusatnya. 2 dikurangi 3 ini berada di dalam kurung. Kita kerjakan terlebih dahulu. 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Jadi kita tuliskan 2 kali min 1 ditambah 3. Perkalian dulu kita hitung. 2 kali min 1 hasilnya min 2. Barulah ditambahkan dengan 3. Min 2 ditambah 3 atau 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Jadi didapatkan X aksennya 1. Kita lanjutkan pada Y aksen. Y aksen yaitu K kali Y dikurangi B ditambah B. K-nya adalah 2, Y-nya adalah 3, dan B-nya adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Y aksen sama dengan 2 kali 3 dikurangi 4 ditambah 4. 2 ini adalah K, 3 ini adalah titik Y-nya, dan 4 adalah titik pusatnya. Ini yang di dalam kurung 3 kurang 4 bisa dihitung terlebih dahulu. Harus dikerjakan terlebih dahulu. 3 dikurangi 4 hasilnya min 1. Jadi kita tuliskan 2 kali min 1 ditambah 4. 2 kali min 1 hasilnya min 2. Min 2 ditambah 4 hasilnya 2. 2 kali min 1 hasilnya min 2. Kemudian ditambah 4 hasilnya 2. Jadi didapatkan titik 1,2.
Bayangan C aksennya 1,2. Paham ya adik-adik? Segitiga ABC di A 2,1, B 5,1 dan titik C 2,3 dengan pusat dilatasi di P 3,4 dengan faktor skala 2 menghasilkan bayangan A aksen 1,2, B aksen 7,2 dan C aksen 1,2. Jika digambarkan pada koordinat kartesius, gambarnya adalah seperti ini. Segitiga ABC yang biru ini adalah segitiga asal, kemudian didilatasikan dengan faktor skala sama dengan 2 dan titik pusat P 3,4 akan menghasilkan bayangan segitiga yang warna ungu A aksen, B aksen, dan C aksen. Diperbesar dengan faktor skala sama dengan 2. Ini segitiga bayangannya yaitu yang warna ungu. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memahami kan apa yang sudah dijelaskan di video pembelajaran tadi? Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin semua materi yang ada di video pembelajaran yang sudah kalian simak tadi ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan dan semoga apa yang sudah kalian simak tadi benar-benar dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.